Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Manajemen Aset akan membahas tentang pendiskontoan arus kas dan keputusan aset. Dari kelompok 4 terdapat saya sendiri atas nama Adelia Ferinda Saputri, nomor absen 1, Alam Bintang Faza, nomor absen 2, Arifah Faiza Rahma, nomor absen 4, Mas Wifah Azahak Klaudiva, absen 17, Nur Fitri Koirunisa, absen 20, dan Sukriyatul Aini, absen 26. Kemudian saya akan membahas tentang pendahuluan. Mengenai keputusan manajemen aset melibatkan penerapan kombinasi pengetahuan teknis dan keuangan. Manajer aset memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa fakta-fakta fisik dan data keuangan dan biaya yang digunakan dalam membuat keputusan manajemen aset sudah cukup tepat untuk memungkinkan keputusan yang sehat dibuat. Dan analisis keuangan membuat perhitungan terkait yang hasilnya bisa diekspresikan ke dalam sen terdekat, namun tingkat ketepatannya disediakan oleh perhitungan keuangan pada kenyataannya menyiratkan lebih dari akurasi yang melekat dalam perkiraan yang mendasarinya. Next. Kemudian, mengenai pendiskontoan arus kas, aset tetap seperti bangunan, infrastruktur, dan pabrik adalah barang-barang dengan umur panjang yang membentang selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun. Analisis keuangan yang terkait dengan akuisisi mereka melalui dukungan dan pembuangan dalam hidup aset harus mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Dalam bab ini akan diperkenalkan dasar-dasar mengenai arus kas yang didiskon, termasuk konsep suku bunga, faktor diskon, nilai sekarang, arus kas diagram, dan biaya tahunan yang setara. Next. Tingkat bunga. Bayangkan bahwa kita ingin membeli rumah dan mempertimbangkan dua skenario. Yang pertama adalah kita punya uang dan bisa langsung bayar. Yang kedua adalah bahwa kita perlu meminjam uang dan membayarnya kembali selama jangka waktu tertentu. Dalam kasus kedua, kita harus membayar bunga atas uang yang kita pinjam. Pada akhirnya, kita akan membayar nilai rumah dan kami juga membayar bunga atas pinjaman selama periode berjalan. Ini mengilustrasikan konsep nilai waktu uang, yang berhubungan dengan fakta bahwa memiliki uang sekarang lebih berharga daripada memilikinya di waktu mendatang. Meminjam uang dan memberikan imbalan, serta meminjamkan uang menghasilkan laba. Tingkat bunga adalah biaya atau pengembalian per tahun baik dari pinjaman atau pinjaman uang. Dinyatakan sebagai pecahan desimal atau persentase dari jumlah yang dipinjam atau dipinjamkan. Next. Hutang dan ekuitas. Modal yang digunakan oleh perusahaan memiliki satu dari dua jenis sumber, yaitu modal utang atau modal ekuitas. Modal utang adalah uang yang dipinjam dari bank atau sumber lain, dan biayanya adalah suku bunga pinjaman. Modal ekuitas adalah uang yang disediakan oleh investor, baik dengan pembelian saham atau sebagai laba ditahan. Gearing adalah rasio utang terhadap utang ditambah ekuitas. Next. Baik, selanjutnya untuk presensi kehadiran, untuk teman-teman, silakan untuk bisa menjawab pertanyaan di bawah ini dan menuliskan di kolom chat mengenai jawabannya. Pertanyaannya ya adalah hewan apa yang bersaudara? Untuk penulisan format absen yaitu nomor absen, nama, dan jawaban. Terima kasih. Next. Baik, selanjutnya terminologi pendiskontoan arus kas. Yang pertama nilai mendatang atau future value. Nilai masa depan sejumlah uang yang tersedia sekarang adalah nilai yang akan menjadi ketika diinvestasikan pada bunga selama beberapa tahun. Yang kedua, nilai sekarang atau present value. Nilai sekarang dari sejumlah uang yang diterima V dalam waktu N adalah jumlah uang yang tersedia sekarang yang akan mencapai nilai Vn jika diinvestasikan pada bunga selama bertahun-tahun berikutnya. Untuk tingkat bunga R, nilai sekarang
PV dari jumlah yang diterima VN dalam waktu 1 tahun diberikan oleh persamaan PV sama dengan V1 per 1 ditambah R. Yang ketiga, faktor diskonto. Pengganda 1 per 1 plus R yang terjadi dalam perhitungan nilai sekarang sebagai faktor diskon. Faktor diskon adalah proporsi di mana suatu jumlah dikurangi untuk memberikan nilai serta 1 tahun sebelumnya. Kami akan menunjukkan faktor diskon dengan simbol P, kemudian P sama dengan 1 per 1 plus R. Menggunakan faktor diskon P, nilai sekarang dari jumlah V diterima dalam waktu N tahun diberikan oleh PV sama dengan PN dikali VN. Selanjutnya, nilai sekarang bersih atau net present value. Nilai bersih saat ini adalah jumlah dari nilai sekarang dari jumlah seri yang diterima atau dikeluarkan selama beberapa tahun. Selanjutnya, diagram arus kas. Diagram arus kas adalah representasi skematik uang tunai yang diterima dan dikeluarkan dari tahun ke tahun dalam suatu kegiatan. Diagram arus kas adalah cara mudah untuk memvisualikan pendapatan dan pengeluaran dalam proyek. Next. Present value atau PV adalah nilai saat ini dari jumlah atau arus kas cash flow yang terperinci dengan tingkat pengembalian tertentu. Arus kas yang akan datang didiskontokan sesuai dengan tingkat diskonto. Semakin tinggi tingkat diskonto, semakin rendah present value dari arus kas yang akan datang. Present value adalah konsep yang menyatakan jumlah uang saat ini yang bernilai lebih dari jumlah yang sama pada masa depan. Dengan kata lain, uang yang diterima pada masa depan tidak bernilai sama dengan jumlah yang diterima pada masa kini. Menerima 10 juta rupiah pada saat ini akan bernilai lebih daripada menerimanya pada 5 tahun yang akan datang. Mengapa? Terdapat dua faktor yang mempengaruhi apakah suatu jumlah atau nilai yang berlaku pada saat ini bernilai lebih dengan jumlah yang sama pada masa yang akan datang. Dengan metode NPV, penilaian sebuah usulan investasi dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Pertama, seluruh arus kas masuk yang dijanjikan oleh sebuah proyek investasi dinilai tunaikan. Yang kedua, seluruh arus kas keluar selama umur proyek juga dinilai tunaikan. Yang ketiga, nilai tunai arus kas masuk dijumlahkan dan nilai tunai arus kas keluar juga dijumlahkan. Yang keempat, bandingkan nilai uang tunai arus kas masuk dan jumlah nilai tunai arus kas keluar. Untuk menggunakan metode NPV, kita harus memilih tingkat kembalian untuk pendiskontoan arus kas menjadi nilai tunai. Tingkat kembalian yang digunakan dalam perhitungan biasanya merupakan tingkat bunga umum yang berlaku di pasar. Umumnya mengacu pada biaya modal, cost of capital perusahaan. Next. Ekuivalen biaya tahunan. Equivalent Annual Cost atau EAC adalah jumlah biaya tahunan reguler yang selama periode waktu tertentu memiliki net present value yang sama dengan setiap rangkaian biaya. Yang diberikan, EAC mengubah NPV menjadi jumlah tahunan yang setara. Contoh biaya tahunan yang setara adalah pembayaran hipotek yang dibuat dengan jumlah yang biasa per tahun. Dengan NPV, pembayaran selama seluruh periode ditambah dengan biaya pinjaman asli. Faktor anuitas atau annuity factor. Perhitungan biaya tahunan ekuivalen didasarkan pada penggunaan faktor anuitas. Faktor anuitas adalah nilai bersih saat ini sebesar $1 per tahun. Diterima selama N tahun dengan dolar pertama diterima dalam waktu 1 tahun. Dengan suku bunga tertentu, nilai faktor anuitas diturunkan sebagai berikut. Misalkan, R menunjukkan tingkat bunga P, menunjukkan faktor diskon, F menunjukkan faktor anuitas.
Total NPV adalah faktor anuitas. F ini diberikan oleh F sama dengan P ditambah P2 tambah P3 tambah bla 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 P. Menerapkan rumus untuk jumlah perkembangan geometrik yang kita miliki. F sama dengan P dalam kurung 1 min Pn per 1 min P sama dengan 1 min Pn per R. Hubungan antara NPV dan IAV adalah IAV sama dengan NPV per faktor anuitas. IAV adalah nilai pengembalian tahunan dari proyek dengan nilai NPV. Faktor pemulihan modal atau Capital Recovery Factor atau CRV adalah jumlah yang perlu kita terima per tahun selama N tahun pada akhir tahun untuk memiliki NPV sebesar $1 pada tingkat bunga yang ditentukan. Faktor pemulihan modal C adalah kebalikan dari faktor anuitas. C sama dengan 1 per F sama dengan R per 1 min PN. IAV sama dengan NPV kali Capital Recovery Factor. Next. Biaya unit ekuivalen atau EUC diperlukan untuk membuat perbandingan antara item dengan item yang melayani tujuan yang sama tetapi memiliki kapasitas yang berbeda. Misalnya kita mungkin memutuskan apakah akan membeli truk pengangkut kapasitas 50 ton atau 200 ton. Konsep unit setara biaya akan berguna pada kasus seperti ini. Biaya unit setara adalah biaya tahunan ekuivalen atau IAC dibagi dengan jumlah unit produksi yang item memiliki kapasitas untuk menghasilkan per tahun. Biaya unit ekuivalen kemudian diberikan oleh setara unit cost sama dengan ekuif biaya tahunan per kapasitas produksi tahunan. Next. Bagian yang sulit adalah menentukan faktor apa yang harus diperhitungkan dan memperkirakan biaya, pendapatan, dan risiko yang terlibat. Situasi analisis berfokus pada keputusan yang berkaitan dengan truk berusia 4 tahun yang dapat diperdagangkan untuk yang baru atau menjalani perbaikan ekstensif atau overhaul dan terus digunakan. Secara khusus, keputusan yang akan kami evaluasi adalah apakah akan memperdagangkan truk yang ada atau untuk merombaknya dan menjalankannya selama 4 tahun. Faktor yang terlibat, analisis kami berfokus pada keputusan yang berkaitan dengan truk berusia 4 tahun yang dapat diperdagangkan untuk yang baru atau menjalani perbaikan ekstensif atau overhaul dan terus digunakan. Secara khusus, keputusan yang akan kami evaluasi adalah apakah akan memperdagangkan truk yang ada atau untuk merombaknya dan menjalankannya selama 4 tahun. Next. Selanjutnya yaitu keputusan aset. Keputusan aset membantu perusahaan dalam memantau jika asetnya mengalami penyusutan. Ketika terjadi penyusutan, fungsi atau nilai suatu aset, tim terkait harus membawa laporan penyusutan aset yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk kemudian mempertimbangkan keputusan yang harus diambil dan juga mempermudah penyusunan anggaran perusahaan seperti konstruksi, pembelian, dan pembelian barang. Dari anggaran ini, perusahaan juga dapat lebih berhati-hati dalam membuat keputusan pembelian aset baru demi menghemat biaya pengeluaran. Keputusan manajemen aset melibatkan penerapan kombinasi pengetahuan teknis dan keuangan. Manajer aset mempermainkan peran kunci dalam memastikan bahwa fakta-fakta fisik dan data keuangan dan biaya yang digunakan dalam membuat keputusan manajemen aset sudah cukup tepat untuk memungkinkan keputusan yang sehat dibuat. Keputusan yang baik tergantung pada pemahaman dan kepercayaan antara semua yang terlibat dalam suatu proyek. Next. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang relevan. Analisis ini berfokus pada keputusan yang berkaitan dengan hal yang diperdagangkan, baik untuk sesuatu yang baru atau menjalani perbaikan ekstensif yang terus digunakan. Faktor-faktor yang relevan dalam keputusan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu biaya pemuat baru, yaitu biaya penguat awal bagi suatu proyek perusahaan. Yang kedua yaitu
nilai trade-in dari loader lama, yaitu nilai trade-in merupakan sistem tukar tambah yang biasa ditukarkan dari loader lama. Dan C yaitu biaya perbaikan atau overhaul loader lama atau IWM, yaitu merupakan pengeluaran yang bertujuan untuk mengembalikan aktiva ke kondisi kerja. D yaitu biaya pemeliharaan loader lama dan baru melalui kehidupan, yaitu berupa biaya pemeliharaan terhadap proyek yang akan dilaksanakan. E, yaitu berapa lama pemuat lama akan bertahan, yaitu berupa estimasi waktu yang akan diharapkan suatu perusahaan. F, yaitu keandalan ketersediaan loader lama versus baru, yakni berupa ketersediaan loader lama dengan loader versus baru perusahaan. G, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki loader lama. H, yaitu garansi untuk loader baru, yaitu kemungkinan peningkatan loader baru versus lama, yakni berupa garansi yang diperlukan suatu loader baru dan meningkatkan terhadap loader lama. Dan yang terakhir yaitu diskon arus kas biaya dalam setiap kasus, yakni berupa perhitungan pajak perusahaan yang berupa diskon atau potongan arus kas biaya terhadap suatu kasus atau proyek dalam suatu perusahaan. Next. Selanjutnya yakni fungsi Excel. Fungsi Excel Next PV digunakan untuk menghitung nilai bersih saat ini dari biaya siklus hidup dan format fungsi NPV diilustrasikan dalam fungsi Excel. Fungsi NPV Excel ini sendiri menghitung NPV dari serangkaian nilai dengan suku bunga tertentu untuk pembayaran tahunan dimulai dalam waktu 1 tahun, yaitu periodenya dalam waktu 1 tahun. Biaya langsung yang tidak didiskontokan. Fungsi Excel NPT digunakan untuk menghitung biaya tahunan ekuivalen dari loader. Bidang fungsi menampilkan format fungsi Excel PMBT, nilai fungsi PMT mengambil tanda yang berlawanan dengan parameter nilai sekarang, dan tanda minus di depan fungsi memberi EAP tanda yang sama dengan NPV. Next. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Kemudian, berdasarkan penjelasan materi yang telah dipaparkan dalam materi pendiskontuan arus kas dan keputusan aset, maka dapat kita simpulkan bahwa discounted cash flow atau DCF atau pendiskontuan arus kas adalah teknik penilaian investasi yang tidak seperti pengembalian atau tingkat pengembalian akuntansi, memperhitungkan nilai uang dari waktu ke waktu. Dan sebagai penutup presentasi mengenai keputusan aset, maka izinkan saya membagikan kutipan dari John Ruskin yang mengatakan bahwa bukan seberapa banyak orang menghasilkan uang, melainkan untuk tujuan apa uang itu digunakan. Baik, saya Adelia Ferinda Saputri selaku perwakilan dan moderator dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata dan salah perbuatan. Presentasi kali ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.